Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Berhenti Menjadi Pria Sewaan. Terima kasih buat para pendengar setia Arah Cerita yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Malam bebas rembulan, langit miskin bintang, semarak kota Jakarta susut dimakan masa. Embun dingin mulai menaburkan kesunyian di sepanjang jalan protokol itu. Jalanan yang lenggang membuat sebuah taksi meluncur cepat tanpa keraguan sedikit pun. Taksi tersebut berwarna hijau toska dari perumahan armada angkutan umum yang bernama Velvet Taxi. Mobil yang digunakan oleh perusahaan Velvet Taxi semuanya dari jenis yang sama, yaitu Mazda 323 Interplay dengan lampu kuning Mercury di atasnya. Lampu itu dalam keadaan menyala, berarti taksi itu tanpa penumpang. Si sopir agaknya sedang terpacu dengan waktu. Ia berusaha mencapai sebuah diskotik sebelum pukul 3 dini hari. Sebab biasanya tamu-tamu diskotik itu banyak yang membutuhkan taksi sebelum pukul 3, yaitu saat diskotik tersebut mau tutup. Supaya tidak kehabisan calon penumpang, maka taksi tersebut harus tiba di depan diskotik sekitar 20 menit sebelum mereka bubar dari tempat hiburan malam itu. Namun di luar dugaan, pada saat mobil sedan yang digunakan sebagai taksi elit itu menikung ke kiri di perempatan jalan, tanpa disangka-sangka, ada seorang pejalan kaki yang menyeberang dengan berlari kecil. Pada rem segera diinjak kuat-kuat agar taksi tidak menabrak pejalan kaki itu. Derit suara roda beradu dengan aspal menjerit lengking dan panjang. Cit! Bruk! Taksi itu tak bisa berhenti total. Jalanan memang agak licin karena ceceran oli yang tumpah di tempat itu tadi siang. Badan taksi terpelanting ke kiri, menghantam tubuh pejalan kaki yang sempat berhenti seketika dengan jerit ketakutan sangat lengking. Orang tersebut akhirnya terlempar jatuh, bagaikan disambar ekor naga. Untung saja, sabetan itu tidak seberapa keras, karena waktu itu gerakan taksi sudah mau berhenti. Sekalipun demikian, orang itu pun jatuh terkapar tanpa bisa menjerit lagi. Gawat, jangan-jangan mati tuh perempuan, gumam si sopir taksi dengan tegang sekali. Ia buru-buru keluar dari taksi dan memeriksa pejalan kaki yang ternyata seorang perempuan berusia sekitar 20 tahun. Di sekitarnya tidak ada darah, luka goresan hanya di bagian siku. Si sopir taksi agak lega, tapi karena takut diketahui petugas atau orang lain, maka perempuan itu buru-buru dimasukkan ke dalam taksi dan dibawanya pergi, entah kemana. Mudah-mudahan dia hanya pingsan saja karena syok berat. Keluh supir taksi dalam hatinya. Mudah-mudahan penglihatanku tadi nggak salah, hanya luka di lutut dan tidak ada luka berat lainnya. Dasar perempuan gila, nyebrang seenaknya saja. Nyelonong boy, gak lihat kanan kiri. Sial, kalau begini yang repot aku juga. Apa yang harus aku katakan pada dokter nanti jika ditanya tentang sebab-sebab pingsannya perempuan itu? Brengsek, aku bisa kena perkara kalau begini. Apakah sebaiknya nggak usah dibawa ke rumah sakit ya? Lalu, mau dibawa kemana perempuan ini? Ekspresi tegang dan kebingungan terlihat jelas di wajah si sopir taksi yang masih muda dan berkulit sawo matang itu. Usianya masih sekitar 25 tahun, tapi perawakannya yang tegap membuat sopir taksi berambut ikal rapi itu kelihatan sudah cukup dewasa. Cukup matang dalam berpikir dan bersikap di depan orang lain. Menurut penilaian banyak orang, pemuda itu tergolong pemuda yang rajin bekerja, penuh tanggung jawab, sportif, dan supel. Itulah sebabnya di pool taksi, ia punya banyak teman. Dan hampir semua sopir Velvet Taxi mengenal pemuda itu dengan nama Gibran. Nama lengkapnya Gibranza Malabi. Lalu siapa perempuan yang menjadi korban sentuhan taksinya itu? Entah siapa namanya. Gibran tak bisa mengenali perempuan itu, sebab tak ada identitas apapun pada diri perempuan tersebut. Tidak ada barang berharga yang dibawa perempuan itu, selain gaun sederhana berpotongan daster, sendal jepit merek Swallow, gelang kaki dari emas yang beratnya sekitar 5 gram, dan selai sapu tangan yang ditemukan dalam saku gaunnya itu. Tidak ada uang, tidak ada KTP, dan tidak ada sehelai kertas bukti diri apapun. Dibilang pembantu bukan, dibilang perek juga bukan. Dari tampaknya nggak ada tanda-tanda yang menyebutkan dia adalah seorang pembantu rumah tangga atau seorang perek jalanan. Jadi siapa dia sebenarnya? Mengapa malam-malam dia berada di jalan raya sendirian?
tanpa identitas apa-apa lagi. Pertanyaan batin itu bisa terjawab apabila perempuan itu mau menjelaskannya. Tapi bagaimana ia akan menjelaskan jika sampai sekian lama belum siuman juga dari pingsannya? Gibran sangat cemas, takut perempuan itu mati. Untung ia dapat merasakan denyut nadi di lengan perempuan itu, sehingga kecemasannya sedikit berkurang. Namun ketegangan tetap menguasai jiwa Gibran. Sampai-sampai timbul kejengkelan yang menggeramkan hati. Kalau dia pembantu rumah tangga, dia nggak akan punya paras secantik ini. Tapi kalau dia seorang perek atau pelacur jalanan, dia nggak akan berpakaian sesederhana ini, dan kulitnya nggak mungkin sebersih ini. Apakah mungkin dia jenis manusia biasa? Jangan-jangan dia kuntilanak, salah seberang. Gibran sempat merinding, lebih-lebih setelah disadari bahwa sejak tadi perempuan itu menyebarkan aroma wewangian yang lembut, dan seperti dari jenis aroma bunga. Bayangan yang muncul dalam benak Gibran cenderung bernuansa mistik. Agaknya, ia perlu memeriksanya sekali lagi. Apakah perempuan itu manusia biasa atau makhluk halus yang menjelma menjadi manusia biasa? Suara azan subuh berkumandang dari jauhan. Panggilan suci itu seolah-olah telah menggugah jiwa tiap manusia, termasuk menyadarkan seorang yang tadinya pingsan menjadi siuman. Perempuan cantik itu merintih. Pelan sekali di awal siumannya, ia mulai merasakan perih di bagian sikunya, nyeri di tulang punaknya, dan pusing samar-samar di kepalanya. Bahkan ia juga dapat merasakan ada tangan yang menyangga kepalanya, dan ada gelas yang disodorkan ke mulutnya. Ia meneguk minuman hangat itu 3 kali. Lalu matanya yang ternyata berbentuk indah dengan kebeningan yang mengagumkan itu segera terbelalak kaget dan terheran-heran. Hah? Di mana aku ini? Di mana? Ia ingin bangkit, namun menyeringai sakit. Rupanya selain sisa tenaganya belum pulih dan masih lemah, nyeri di beberapa bagian tubuhnya juga masih terasa menyiksa jika ia paksakan diri untuk bangkit saat itu juga. Sepasang tangan membantunya meletakkan kembali kepala agar terbaring seperti tadi. Jangan paksakan diri, kalau belum mampu untuk bangkit, berbaringlah dengan tenang. Anda berada di tempat yang aman, Nona. Di mana? Di rumah saya, jawab Gibran dengan suara pelan sekali, bergeser lembut dan sangat hati-hati. Perempuan itu menatap Gibran dengan rasa asing dan bingung, hasrat untuk protes atas dirinya yang belum pernah kenal dengan pemuda berwajah tampan dan punya kesan jantan itu segera diurungkan. Mengingat saat itu, agaknya ia memang butuh penjelasan lebih lengkap tentang dirinya. Gibran sengaja memamerkan senyum lembutnya yang tidak semata-mata dapat digolongkan sebagai senyum kurang ajar. Senyum itu sangat sopan, namun mengandung unsur penyesalan yang disembunyikan. Saya adalah sopir taksi yang tadi nyaris menabrak Anda di penyeberangan jalan, Nona. Waktu itu saya sama sekali tidak menyangka kalau akan ada orang yang menyeberang sambil berlari. Tapi untung, taksi saya bisa sedikit terkendali sehingga Nona terbentur badan taksi lalu pingsan. Gibran mendekat kembali, duduk di bangku samping ranjang. Saya mohon maaf atas tindakan saya ini. Sengaja saya tidak membawa Nona ke rumah sakit karena saya menghindari perkara ini agar tidak berbuntut panjang. Apalagi saya tahu bahwa Nona hanya mengalami syok dan luka ringan. Betulkah kau supir taksi? Tanya perempuan itu dengan tatapan mata yang mengisyaratkan keraguan hatinya. Ia hampir saja tak mau mempercayai pengakuan pemuda itu, karena wajah dan potongan pemuda itu tidak mirip seorang supir taksi. Menurutnya pemuda itu lebih mirip seorang mahasiswa atau karyawan di sebuah perusahaan bonafit, rapih dan bersih, sopan dan lembut. Cara bicaranya menimbulkan kesan terpelajar dan tidak kampungan. Siapa namamu? Tanya perempuan itu lagi setelah Gibran meyakinkan bahwa dirinya seorang supir taksi. Nama saya Gibran. Kalau masih kurang percaya silahkan periksa SIM saya ini, Nona. Perempuan itu menahan tangan Gibran yang ingin merogoh saku untuk mengambil SIM tersebut. Penahanan tangan itu membuat Gibran menatap dengan ragu, karena tak mengerti maksud perempuan itu. Setelah si perempuan cantik berhidung mancung itu bicara, barulah Gibran tahu bahwa penahanan tangan itu dimaksudkan sebagai tanda bahwa pengakuannya sudah dipercaya. Tidak perlu menunjukkan bukti apa-apa lagi. Terima kasih atas pertolonganmu ini, Gibran. Kenapa Anda justru berterima kasih kepada saya, Nona? Bukankah saya telah membuat Anda terluka dan... Lukaku ini aku yakin gak seberapa parah, sautnya sambil melirik tangannya yang tergores aspal. Luka goresan itu tampaknya sudah dibersihkan oleh Gibran dan diberi betadin untuk menangkal terjadinya infeksi atau pemborokan. Jadi sekarang saya harus berbuat apa, Nona?
mengantarkan Anda pulang ke rumah atau membawa Anda ke rumah sakit? Kalau kau izinkan, aku mau istirahat sebentar di sini, setidaknya sampai rasa ngilu di tubuhku hilang. Oh, soal itu sih saya nggak keberatan, Nona. Namaku bukan Nona, potong perempuan itu lagi. Namaku Wangi. Wangi? Gumam Gibran sambil menahan tawa geli. Menurutnya, nama itu sangat sederhana, tidak sebanding dengan kondisi fisik orangnya yang berbadan sekal, ramping, seksi, serta berkulit putih bersih. Pertanda sering dirawat, dan makanannya cukup bergizi. Tapi nama itu juga diakuinya sebagai nama yang cantik, punya kesan anggun dan daya tarik yang klasik. Nama lengkapku memang bukan hanya Wangi saja, melainkan Rinda Wangi Dewi. Tapi, aku biasa dipanggil Wangi, dan kau pun boleh memanggilku begitu. Maksud saya tadi saya menghargai Anda sebagai gadis yang pantas dipanggil Nona, supaya aku bukan gadis lagi, potong Wangi lagi. Aku sudah tidak pantas dipanggil sebagai gadis sebab... Jadi, Anda sudah berkeluarga. Maksud saya sudah bersuami dan berstatus sebagai seorang istri, begitu? Saud Gibran dengan nada sedikit tersentak, karena ia agak kaget mendengar pengakuan yang dilontarkan secara spontan dan lugu tadi. Rinda Wangi tersenyum kaku. Ia segera menggigit bibirnya sendiri, menahan rasa nyeri ketika ingin memindahkan tangannya agar ujung selimut tidak menyentuh bagian luka itu. Melihat hal itu, Gibran segera membantu dengan mengangkat tangan Wangi pelan-pelan sekali dan meletakkan di perut perempuan itu. Apakah di rumah Anda ada telepon, Nyonya? Jangan panggil aku Nyonya, panggil saja Wangi. Mintanya dengan tatapan mata semakin menunjukkan rasa bersahabat. Gibran tersipu malu, walau dalam hatinya merasa aneh atas permintaan tersebut. Di rumahku memang ada telepon, tapi apa maksudmu menanyakan teleponku itu? Saya mau menghubungi suami Anda dan memberitahu keadaan Anda di sini sambil meminta maaf. Jangan, tegas Wangi walau bersuara pelan. Kalau bisa justru jangan ada yang tahu kalau aku ada di sini. Gibran mulai mengerutkan keningnya. Kok aneh? Kenapa dia berkeinginan begitu? Pikirnya sambil menunggu penjelasan lebih lanjut dari Wangi. Sekali lagi kumohon padamu, jangan memberitahu kepada siapapun bahwa aku ada di sini. Kamu gak keberatan bukan? Tapi saya ingin tahu alasannya. Wangi diam, tertegun. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya bertimbang rasa dalam menjawab pertanyaan Gibran itu. Keraguan-raguan Wangi itu diketahui oleh Gibran, sehingga ia bermaksud memberikan waktu lebih banyak lagi kepada Wangi untuk mempertimbangkannya. Maka ia pun berlagak pergi ke dapur. Maka dituangnya susu kental manis dari dalam kalengnya, lalu dicampurkan dengan air panas dari dalam termos. Minuman susu panas itu segera disajikan di meja dekat ranjang. Sebelumnya, Gibran sempat berkata pada dirinya sendiri, perempuan itu pasti menyimpan rahasia tersendiri. Kelihatannya dia sedang menghadapi masalah yang sangat pribadi, sehingga tidak seorang pun boleh mengetahui keberadaannya saat ini. Dia memohon padaku dengan penuh harap. Alangkah sangat kecewanya kalau sampai aku tidak bersedia memenuhi harapannya itu. Biarlah, ku ikuti dulu kemauannya sebagai penebus kesalahanku yang telah membuat sikunya terluka dan sekujur tubuhnya ngilu semua. Ketika Gibran meletakkan gelas berisi susu panas, ia berpura-pura melupakan pertanyaannya tadi, seolah-olah tidak butuh alasan tentang keinginan Wangi untuk merahasiakan keberadaannya. Gibran sengaja mengalihkan pembicaraan ke minumannya. Minumlah susu hangat ini, biar memulihkan kondisimu yang masih lemah akibat shock tadi, katanya dengan bahasa dan nada lebih mengakrabkan diri lagi. Agaknya perempuan berambut bahu itu menyukai sikap akrab itu, sehingga wajahnya mulai tampak sedikit ceria. Gak usah repot-repot begini, Bran. Juga jangan terlalu sibuk merawatku, nanti istrimu cemburu dan mengusirku. Gibran tertawa pelan. Istri yang mana maksudnya? Aku belum punya istri. Gak akan ada yang merasa cemburu dengan tingkahku padamu. Kalau ada yang cemburu berarti dia orang gila. Gibran sadar bahwa Wangi tadi sengaja memancing pribadinya. Perempuan itu ingin mendapatkan perasaan aman dan nyaman, maka dengan berpura-pura tidak merasa sedang dipancing, Gibran pun menjelaskan statusnya yang masih bujangan. Penjelasan itu ternyata melegakan hati Wangi, terlihat dari senyum dan tatapan matanya yang lebih cerah dari sebelumnya. Jadi kau menempatkan rumah ini bersama siapa, Bran? Sendirian. Tadinya aku tinggal di tempat kos seorang temanku, sesama sopir taksi juga. Tapi karena dia sering pulang bawa-bawa cewek, apalagi ceweknya gonta-ganti, aku jadi risih dan muak sendiri. Akhirnya keputusan untuk cari tempat kos sendiri yang bisa dibayar bulanan, maka dapatlah aku rumah petak ini. Memang terasa lebih mahal dibanding tempat kos itu,
Tapi di sini aku punya kebebasan yang leluasa sekali. Suasananya juga nggak seberisik di tempat yang dulu. Tetangga kanan kiri punya pengertian yang tinggi dan nggak suka mencampuri urusan orang lain. Nggak pada usil dan nggak suka saling mengecam. Enak deh pokoknya. Kalau mereka tahu kau membawa masuk perempuan, bagaimana nanti? Kecemasan Wangi dibeberkan. Gak apa-apa, mereka akan cuek aja. Meskipun mereka bukan orang-orang elit, tapi pergaulan mereka juga bukan tergolong pergaulan yang norak atau kampungan. Rata-rata yang menempati 8 rumah petak ini adalah para pegawai kantoran yang punya pergaulan luas. Bagi mereka, yang penting tempat ini jangan dipakai buat mabuk-mabukan atau bikin keributan apapun bentuknya. Jadi mereka nggak merasa terganggu. Semua sudah berkeluarga, Bran. Ada yang sudah berkeluarga, 3 orang sisanya ada yang masih bujangan. Ada pula yang setengah bujang, setengah berkeluarga. Ah, mana ada yang begitu? Wangi mulai menampakkan senyum kelingah. Artinya kadang-kadang mereka terlihat bersama pacarnya. Ada kalanya sendirian saja sampai berhari-hari. Oh, lalu berapa kau harus dikeluarkan untuk sewa per bulannya? 150.000. Menurut Wangi, harga sewa itu sangat sesuai dengan kondisi rumah petak tersebut. Tidak mahal dan tidak juga murah. Sedang-sedang saja. Sebab rumah petak itu mempunyai 3 ruangan. Ruang tamu, ruang tidur, dapur, plus kamar mandi. Memang ukurannya tidak tergolong lebar. Juga tidak mempunyai teras selain emperan sempit bertirai awning sederhana. Tapi bagi Wangi, rumah petak itu sudah cukup memenuhi syarat sebagai tempat tinggal sederhana untuk sebuah keluarga kecil. Aku harus menyerahkan taksi ke pool. Kalau lebih dari batasnya nanti kena denda. Bagaimana kalau kau ditinggal sebentar? Kau keberatan? Lama nggak? Wangi tampak ragu. Ya sekitar 1 jam kurang lah. Sebelum pukul 7 aku sudah sampai di rumah lagi. Jangan lama-lama ya. Atau kamu mau ikut ke pool juga? Nggak usah, nanti malah ada yang tahu. Biar aku istirahat di sini dulu deh. Asal kamu jangan lama-lama perginya. Nggak lama kok. Akan kuusahakan untuk pulang lebih cepat. Oh iya, kalau kamu merasa sudah kuat bangun dan mau apa-apa, silahkan kerjakan sendiri ya. Tapi yang lebih baik sih kamu tidur saja. Usahakan tidur dengan nyenyak, supaya kondisimu cepat pulih seperti semula. Wangi menganggukkan kepala dengan senyum manis yang semakin membuat hati Gibran merasa kagum. Tatapan mata lembut pun terasa kian menimbulkan getaran indah di hati Gibran. Namun pemuda itu tetap berlagak cuek, seolah-olah tidak merasakan munculnya reaksi jiwa yang punya makna sangat pribadi. Di pul taksi, Gibran bertemu dengan teman lamanya, Nobo. Panggilannya sudah 2 kali. Nobo berusaha menemui Gibran di pul taksi itu, tapi selalu gagal. Dia hanya tahu bahwa Gibran bekerja sebagai sopir velvet taksi, tapi tidak tahu di mana tempat tinggal Gibran yang sekarang. Karenanya, Nobo hanya bisa mencari Gibran di pul taksi tersebut, dan untuk yang ketiga kalinya usaha itu berhasil. Nobo melihat munculnya Gibran dari gerbang pul, lalu segera berseru memanggilnya sambil menyembunyikan klakson mobil. Pemuda bercambang tipis dan berperawakan gagah itu masih tetap berada di dalam mobilnya. Bran, hoi, anak setan! Begitu pandangan mata Gibran tertuju padanya. Nobo langsung tertawa ngeledek. Gibran semakin ceria, lalu menghampiri Panther merah itu dengan tawa yang tidak sekeras suara tawa Nobo. Orang gila, mobil pun digebrak dari samping kiri. Ngapain lo pagi-pagi begini sudah ada di sini? Biasa, ngabisin sisa begadang, jawab Nobo sambil melanjutkan tawanya yang tanpa beban sedikit pun itu. Mobil siapa itu, Bo? Mobil gue pribadi dong, hahaha. Belagu lo, paling-paling juga boleh ngeridit di mobil. Enak aja, sorry ya, kalau harus ngeridit segala. Emangnya gue nggak bisa beli mobil secara cash? Wah, boleh juga lu. Sambil Gibran memandangi mobil baru itu dengan senyum, kagum, dan salut. Rupanya kamu mulai berada di ambang pintu sukses ya, Bo? Bukan di ambang pintu lagi, tapi sudah masuk ke dalamnya segala. Yuk, ikut gue. Kemana? Cari sarapan biasa. Pagi-pagi begini kalau nggak kemasukan bubur ayam perutku jadi keras kayak batu. Hampir 1 tahun lamanya Gibran tidak bertemu Nobo. Ada kerinduan tersendiri di hati Gibran terhadap teman dekatnya itu. Namun kerinduan tersebut tidak pernah digubrisnya, sehingga cepat terlupakan oleh ingatan Gibran yang selalu berpikir tentang uang setoran taksinya itu. Tentu saja, ajakan Nobo itu sulit ditolak, karena memang mereka sudah sangat lama tidak pernah makan bersama di sela-sela canda dan obrolan santainya. Kamu kelihatan lebih gemuk daripada waktu itu, Bo. Wajar dong, udah jadi orang kaya. Tentu saja badanku jadi gemuk, tapi masih seksi kan?
Tai kucing. Entah Gibran yang memancing kelucuan tersendiri bagi Nobo, sehingga pria berambut panjang yang diikat ke belakang mirip rambut perempuan itu tak segan-segan lagi melepaskan tawa kebahagiaannya di dalam mobil. T-shirt yang ketat membuat Nobo kelihatan kekar dan berotot, tidak selembek dulu. Panther merah itu akhirnya berhenti di restoran kecil yang khusus menghidangkan masakan bubur ayam khas Betawi. Bubur ayam itu bukan hanya menjadi kesukaan Gibran dan Nobo, tapi orang lain pun banyak yang mengakui kelezatan bubur tersebut. Hampir setiap pagi dan sore restoran bubur itu ramai dikunjungi pembeli. Mereka yang datang rata-rata bermobil dan dari golongan masyarakat berkelas, terutama jika pagi dan hari libur. Kendaraan para tamu restoran tersebut sempat memenuhi halaman kantor pajak di sampingnya. Dulu, Gibran dan Nobo sering makan di restoran itu, tapi tidak menggunakan mobil, melainkan bajai atau motor pinjaman. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya dengan Tante Poppy? Mana gue tahu, jawab Nobo. Gue udah bukan anak buahnya lagi, Bran. Bukan kuda perasnya Tante Poppy lagi. Oh, jadi kamu sudah nggak gabung sama mereka? Sebulan persis sejak kamu memisahkan diri dari kami, aku ikut-ikutan cabut dari sana. Aku sempat tinggal di Bali selama 2 bulan lebih. Oh, Gibran manggut-manggut. Jadi sekarang siapa-siapa saja yang masih jadi kuda perasnya Tante Poppy? Secara persis gue gak tahu, tapi beberapa waktu yang lalu aku sempat ketemu Lukson. Lukson masih gabung? Masih, waktu itu kulihat sedang disewa sama Nyonya Meli. Nyonya Meli yang punya butik di Sogo itu? Bukan Nyonya Meli yang suaminya orang Taiwan itu loh. Oh iya, yang gemuk besar kayak King Kong itu. Iya, jawab Nobo tertawa gili membayangkan wanita kaya yang tidak mempunyai daya tarik sedikit pun itu. Kemudian kata-katanya dilanjutkan kembali dengan serius. Lukson bilang hampir separuh orang lama udah cabut dari Grand Fitness, termasuk Rudy, Soma, dan yang lainnya. Sekarang yang nongol di Grand Fitness wajah-wajah baru semua. Masih seramai dulu. Wah, gue kurang tahu persis deh. Soalnya begitu aku pulang dari Bali, aku langsung dipercaya untuk memegang Milton Bar. Milton Bar yang ada di belakang Magah Hotel itu. Iya. Wah, Milton Bar itu night club terbesar dan teramai kan? Terbesar sih enggak, Bran. Masih kalah besar dengan Coca-Cola Night yang ada di Yonge Tower. Kalau teramai memang iya. Oh iya, bener. Terus, gue sekarang manajer operasional di Milton, kata Nobo dengan bangga. Gibran terbelalak salut dan gembira mendengarnya. Hebat lu, hebat, sampai punya jabatan di nightclub semewah itu. Siapa yang mempercayamu jadi manajer di sana? Siapa lagi kalau bukan Mr. Chang, pemilik Milton yang baru. Dia kenal denganku waktu di Bali. Dia dikenal sebagai penjudi ulung. Selama 12 tahun berjudi dan gak pernah kalah. Gila gak? Makanya hampir di setiap negara dia punya kasino dan nightclub seperti Milton Bar itu. Main ceweknya main kuat. Kayaknya gak pernah ada bosannya, Bar. Kemana-kemana dia selalu didampingi paling sedikit 2 cewek cantik. Nobo semakin berapi-api, sehingga Gibran pun hanya bisa berdecak dan geleng-geleng kepala terus. Nah, sekarang aku sedang butuh tenaga baru untuk ditempatkan sebagai manajer good service. Menurutku sih yang cocok adalah kamu, Bran. Soalnya kamu bisa ngomong Inggris dengan lancar, pintar ngelobi, sabar menghadapi konflik apapun dengan punya segudang rumus rayuan gombal. Segudang gombal beneran sih, memang punya. Timbal Gibran lalu percakapan mereka menjadi serius kembali. Serius tapi santai. Pokoknya gue kepingin kerja bareng lagi sama lu, Bran. Gue gak pantas jadi manajer, gak bisa. Kerjanya ringan kok. Cuma menyediakan cewek yang diminati oleh para tamu, melakukan booking tempat di hotel-hotel, mengatur kesepian cewek-cewek itu dan menentukan price-nya sekalian. Gila lo, itu sama aja lo nyuruh gue jadi germo dong. Beda, Bran, beda. Germo is germo, manajer ya manajer. Gak mau Sambil Gibran menahan geli. Jabatan yang lo tawarkan itu cuma beda istilah aja sama germo, tapi fungsi tugasnya sama aja kan? Jualan daging mentah juga kan? Oke, anggap saja memang sama. Sekarang apa salahnya kalau kita mulai melakukan manuver kayak gitu? Kalau dulu kita dijual, sekarang kita menjual. Kedua mantan gigolo itu semakin asik terlibat pembicaraan serius. Pada dasarnya, Gibran menolak tegas-tegas tawaran itu, tapi Nobo mendesak dan merayunya. Selama ini, Gibran sudah berusaha menjauhi dunia hitam. Merasa lebih damai menjadi seorang supir taksi, tapi sekarang agaknya dunia hitam itu membuka pintu lebar-lebar baginya, dan memang hanya dialah yang dipilih untuk masuk ke dalamnya. Secara bersih tiap bulan lo gaji 3 juta,
bersih tuh. Soal uang tip dan obyekan lainnya, makan aja sendiri. Itu bonus buat lo sendiri. Kerjamu cuma paling dari pukul 7 malam sampai pukul 3 pagi. Lewat dari itu bebas. Lagian bukan lo sendiri yang nantinya turun tangan. Lo say hello lewat telepon. Biar anak buah lo yang kerja kesana kesini, gue siapin 3 orang jadi anak buah lo. Rasa persahabatan Nobo yang begitu besar telah membuat pemuda berusia 26 tahun itu sangat menyesal jika tidak melibatkan Gibran dalam bisnisnya yang sekarang ini. Ia ingin bagi-bagi kesuksesan kepada sang tamu karib itu. Namun agaknya, tawaran tersebut tidak mudah ditelan oleh Gibran, juga tidak mudah ditolak mentah-mentah lagi. Sebab di dalam tawaran itu, ada iming-iming penghasilan yang jauh lebih besar dari sopir taksi. Bahkan, jauh lebih besar dari saat mereka sama-sama menjadi pria sewaan para wanita kesepian. Wajar jika Gibran mulai melunakan niatnya menjauhkan dunia hitam. Ia butuh waktu untuk berpikir dan berhitung secara cermat. Keadaan rumah seorang bujaan idiom dengan kamar yang berantakan, apalagi bujangan itu seorang supir taksi yang setiap hari menghabiskan waktunya di jalanan. Tentu saja tidak akan punya waktu cukup untuk merapikan rumahnya. Hal itu sangat disadari betul oleh Gibran, dan ia yakin Wangi dapat memaklumi suasana rumahnya yang berantakan itu. Satu-satunya hal yang membuat Gibran menyesal adalah janji yang tidak dapat ditepati. Ia baru ingat bahwa di rumahnya ia menyimpan seorang wanita yang sedang menunggu kedatangannya. Ingatan itu sangat terlambat gara-gara pikiran Gibran hanyut dalam keseriusan Nobo. Begitu ingat tentang Wangi, ia segera memutuskan percakapan itu dengan alasan lain. Ia tidak katakan pada Nobo bahwa di rumahnya sedang ada seorang wanita yang menunggu kedatangannya. "Stop, aku turun sini saja, Nobo." Kenapa nggak sampai di rumahmu? Ayolah, biar ku antar sampai rumahmu, Bran." "Mobilmu terlalu besar, nggak bisa masuk gang." "Jadi di mana kau tinggal sekarang? Yang mana rumahmu?" "Masuk jalanan gang itu, terus saja, lalu belok kiri. Di sana ada sebuah musola. Nah, di samping musola itu tempat kontrakanku. Bagaimana kalau ku antar sampai sana? Mobil ini bisa diparkiran di ujung gang ini kan?" "Silahkan saja, kalau kamu ingin kehilangan tape mobilmu, atau bahkan semua baut dalam mobil ini dibawa lari oleh preman-preman haus jaranan." "Sial, jadi tempat ini nggak aman ya?" "Begitulah." Sambil Gibran angkat pundak, ia tersenyum tipis. Itulah senyum kemenangan. Ia berhasil menyembunyikan tempat tinggalnya agar Nobo tidak bisa datang sewaktu-waktu. Ia tak ingin diganggu oleh ide-ide gila Nobo yang kapan saja bisa nongol jika pria bercambang tipis itu mengetahui rumahnya. Jika ia harus memutuskan langkahnya nanti, ia tak mau dipengaruhi oleh bujuk rayu dari sang manajer Milaton Bar itu. Karena pertimbangan Nobo adalah pertimbangan sepihak yang bersifat mementingkan ideologinya sendiri. Kalau toh nantinya Gibran menerima tawaran itu, maka keputusan itu adalah keputusan hati nuraninya sendiri. Kini pemuda yang masih mengenakan seragam sopir taksi itu berjalan cepat, menyusuri gang. Terkesan sedikit berlari, rumahnya masih jauh dari jalanan tersebut. Tidak sesuai dengan yang dijelaskannya kepada Nobo. Penjelasan arah rumahnya tadi hanya sekedar untuk membingungkan Nobo. Sehingga sahabat karibnya yang punya sedikit beda prinsip dan berbeda pandangan hidup itu akan kecele dan nekat mendatangi rumahnya. Dengan menunggang ojek yang mangkal di mulut gang satunya lagi, akhirnya Gibran sampai di rumah kontrakannya. Pada waktu itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Cukup lama ia terlambat dari waktu yang sudah dijanjikan kepada Wangi. Ia berharap saat itu Wangi masih tertidur sejak kepergiannya tadi. Pintu dan jendela rumah masih tertutup rapat. Itu pertanda Wangi belum keluar kemana-mana. Tas kantong plastik hitam yang berisi bubur ayam dan makanan lainnya segera dipindahkan ke tangan kiri. Tangan kanannya dipakai untuk membuka pintu. Tegur sapa berbasa-basi dari tetangga membuat Gibran sedikit mengeraskan suara agar didengar Wangi dari dalam rumah. Tidak seorang pun dari mereka yang menyinggung soal perempuan dalam rumah Gibran. Berarti tetangga belum tahu tentang wanita cantik yang secara tak langsung sedang disembunyikan dalam rumahnya. "Wangi?" Sapaan yang menyentak pelan itu bernada kaget. Gibran kebingungan dan mulai tegang karena Wangi tidak ada di kamar. Ia bergegas mencari ke kamar mandi dan dapur, ternyata juga tidak ada. Pandangan matanya masih belum mau berkedip, terutama setelah menyadari keadaan barang-barang telah tersusun rapi dan bersih. Lantainya yang terubin terasa putih itu juga licin dan bersih.
Tempat tidurnya rapi dengan suasana bantal, selimut, dan guling terletak pada satu penataan yang mirip ranjang pengantin baru. Buku-buku di mejanya, kaset-kaset mini, compo, dan barang-barang di dapur, semua dalam keadaan tertata rapi dan bersih dari debu. Gelas susu yang tadi pagi disajikan untuk Wangi juga sudah tercuci dan berada di rak piring. Apa yang ia lakukan dengan rumahku? Mengapa ia pergi setelah membenahi rumahku serapi ini? Bahkan pakaian kotorku yang tergelantung di kamar sudah direndam dalam ember besar. Kenapa ia mau melakukannya? Pada saat Gibran memperhatikan susunan buku dan majalah di meja ruang tamu, ia baru sadar bahwa di atas tumpukan majalah itu terdapat selembar kertas yang ditindih asbak kosong. Asbak itu dalam keadaan bersih, tanpa debu, padahal sebelumnya penuh putung rokok dan sobekan kertas. Agaknya putung rokok itu bukan saja dibuang, tapi asbaknya ikut dicuci juga dengan bening. Kertas yang ditindih asbak itu berisi pesan dari Wangi. Gibran, kamu pergi terlalu lama. Aku terpaksa keluar sebentar tanpa izinmu. Aku sedang cari telepon umum untuk menghubungi temanku. Secepatnya aku kembali. Oh iya, uang koin di meja kamar ku ambil buat telepon. Maaf, tanpa izinmu lebih dulu, Wangi. Barulah pemuda itu dapat menghembuskan napas lega. Ternyata Wangi hanya pergi ke telepon umum untuk menghubungi temannya. Berarti bubur yang dibawa Gibran itu tidak sia-sia. Tapi persoalannya sebenarnya bukan tentang pada bubur, melainkan pada kekhawatiran Gibran kalau wanita itu pergi jauh dan tak kembali lagi. Kenapa aku harus merasa kehilangan dan kecewa sekali kalau Wangi benar-benar pergi? Tumben amat aku punya perasaan seperti ini. Padahal kalau dia pergi, entah pulang atau pindah ke tempat temannya, aku gak perlu merasa kehilangan dong. Justru seharusnya aku merasa bebas dari tanggung jawabku atas nasibku seseorang yang hampir saja mati tertabrak taksiku. Gibran berpikir lama, merenungi perasaannya sendiri yang menurutnya janggal itu. Ia bicara pada dirinya sambil mandi. Siraman air segar membuat hatinya semakin bertambah aneh, yaitu merasakan sebentuk kesegaran tersendiri. Seolah-olah hati itu seperti tanaman yang sudah lama layu dan hampir mengering. Tapi sekarang tersiram genangan air yang membuat tanaman itu segar kembali, berseri-seri dan diliputi perasaan senang. Selama sekian tahun hatiku tertutup oleh semak-semak sampah kering, terutama saat aku bergabung dengan kelompok pria sewaan di bawah koordinator Tante Poppy. Kurasakan betul, saat itu hidup hanya seperti kepalsuan yang tiada pernah berakhir. Senyum dan waktu ceria dan kegembiraanku, semuanya terkesan sebagai ungkapan imitasi, palsu. Di lubuk hatiku gak ada senyum, tawa, dan yang lainnya, apalagi yang namanya cinta. Gak ada sama sekali dalam lubuk hatiku. Yang ada hanya nafsu dan keserakahan materi. Setelah jadi sopir taksi aja, aku sedikit tenang. Menemukan sebentuk kehidupan yang tidak semata-mata demi nafsu dan uang. Tapi sekarang, kenapa jadi lebih tenang lagi? Kenapa hari ini aku ingin bersorak girang tanpa tahu sebabnya? Jangan-jangan aku sudah mulai gila. Kecambuk hatinya berhenti seketika karena mendengar suara denting piring dan gesekan tas kantong plastik hitam. Gibran buru-buru menyelesaikan mandinya, lalu keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk melilit di tubuhnya. Matanya langsung menatap Wangi yang sedang memindahkan bubur ke piring. Wangi hanya melirik sebentar, lalu seperti tak menghiraukannya lagi. Kok lama amat sih? Teleponnya kemana? Kesana, ke seberang jalan samping supermarket. Ya ampun, kejauhan Neng. Gibran tertawa pelan. Di belakang rumah ini ada telepon koin dekat sekolah TK tuh. Mana aku tahu, habis mau tanya kamu pulangnya lama sih. Gibran sengaja nyengir. Sorry, aku tadi lupa kalau ada tamu yang menungguku di rumah ini. Lupa sama sekali. Mungkin memang itu karaktermu, mudah melupakan perempuan. Gak gitu, Wang. Masalahnya aku gak pernah ditunggu perempuan di rumah. Gak pernah ada perempuan yang menunggu kedatanganku di rumah ini. Jadi ya maklumlah, belum terbiasa. Senyum geli Wangi disertai lirikan mata sepintas. Ia membiarkan tawa malu Gibran dibawa masuk ke kamar. Tentu saja, Wangi tak akan ikut masuk ke kamar karena ia tahu di kamar Gibran sedang mengenakan pakaian. Ia justru membuatkan minuman kopi susu untuk Gibran. Karena kebetulan, letak kaleng kopi, gula, dan yang lainnya berada tak jauh dari meja makan berukuran kecil itu. Makanlah bubur itu, Wang, serunya dari kamar. Loh, bukannya bubur ini untuk sarapanmu? Aku sudah makan di sana, makanya aku lama pulangnya. Karena makan dulu dengan teman lamaku. Tapi, masa aku makan sendiri sih? Gak apa-apa,
Teru Gibran lagi. Sengaja ku bawa pulang bubur itu buat sarapanmu. Gibran sudah rapi, muncul di dapur, duduk di salah satu dari 3 kursi makan sederhana itu. Ia mengenakan kaos gombrong dan celana pendek kasual yang sudah beler warnanya. Rambutnya tersisir rapi, wajah tampannya memancarkan pesona lebih mengagumkan lagi dibandingkan sebelum mandi. "Lukamu bagaimana?" Ia mengangkat pelan tangan Wangi. Tatapan matanya menunjukkan bahwa ia sangat peduli dengan keadaan luka di sikunya Wangi itu. "Ngilu-ngilu di sekujur tubuhmu? Sudah gak seberapa, tinggal bekasnya saja. Pastinya kamu gak perlu bersih-bersih kamar kayak gini." "Kalau ku pakai diam saja malah badanku terasa sakit semua. Dengan ku pakai banyak bergerak, akhirnya rasa ngilu di tulang-tulangku nyaris hilang semua. Rasa pusing di kepala juga hilang. Kalau begitu pulihkan kembali tenagamu dengan makan bubur itu. Enak kok, ini bubur langgananku sejak dulu. Aku gak bisa makan sendirian, gak pernah ada selera buat makan sendirian, harus ada temennya. Tapi perutku sudah kenyang, Neng. Masa harus dipaksakan menerima makanan lagi sih? Kita makan berdua saja." Sambil Wangi memaksa Gibran agar duduk di kursi, dan ia mengambil 2 sendok bersih dari rak piring, 1 sendok untuknya, 1 sendok lagi disodorkan Gibran. "Makanlah, walau sedikit-sedikit, maka aku akan lahap memakan bubur itu." "Ya, kalau begitu, ambilkan piring kecil aja deh." "Gak usah, ini aja kita makan berdua." Seraya menarik piring bubur agar lebih terjangkau dari 2 arah. Mau tak mau, Gibran makan bubur itu juga sedikit demi sedikit. Hatinya tertawa geli dan malu. Belum pernah ia makan sepiring berdua dengan seorang wanita cantik, berbibir sensual seperti Wangi. Sekalipun ia paksakan untuk cuek, tapi kesan romantis masih tetap membayang-bayangi hati kecilnya. "Aku tadi bertemu dengan teman lamaku, Wang, Nobo namanya. Dia sekarang sudah jadi manajer hebat loh, punya mobil sendiri, keren deh pokoknya. Dia tawarkan padaku suatu pekerjaan di tempatnya bekerja itu. Dia bujuk aku agar meninggalkan taksi." "Terus, bagaimana keputusanmu?" "Aku belum punya keputusan. Aku masih ragu-ragu meninggalkan pekerjaanku sebagai supir taksi. Kalau memang pekerjaan yang baru itu punya penghasilan lebih besar, kenapa harus ragu meninggalkan profesimu yang sekarang? Penghasilannya memang jauh lebih besar daripada penghasilan seorang supir taksi yang 2 hari narik, sehari libur itu. Nah, apalagi sudah jelas begitu, kenapa ragu? Masalahnya bukan hanya terletak pada penghasilan saja, Wang. Jenis pekerjaannya juga ya jadi kendala bagiku." "Apa sih yang harus kamu kerjakan nanti?" Gibran segera sadar, belum waktunya Wangi mengetahui persoalan yang sebenarnya akan timbul salah persepsi jika Wangi mengetahui pekerjaan yang ditawarkan Nobo tadi. Bisa-bisa perempuan itu akan berpandangan negatif dan Gibran bisa dikecam habis olehnya. Maka buru-buru saja persoalan itu dialihkan ke masalah lain yang bersifat netral. "Ya, kerjanya sih seperti makelar, tapi punya komisi gede. Komisi itu diterima kalau barang daganganku laku. Kalau nggak laku ya cuma dapat uang saku aja. Itu namanya belum pasti. Jangan tinggalkan pekerjaan yang punya penghasilan sudah pasti hanya untuk mengejar penghasilan yang belum pasti. Nanti kamu kecewa dan menyesal sendiri." "Memang sih, makanya pelajari dulu peluang yang ada di pasar. Kalau memang peluang itu bagus, punya prospek cerah, mungkin ku terjuni juga pekerjaan itu." "Kamu pernah kuliah ya?" Tiba-tiba Wangi menyimpang pembicaraan. Gibran tersenyum malu saat dipandanginya. "Kenapa kamu tanyakan hal itu?" Sambil ia memandangi bubur yang sedang disendoknya. "Cara berpikirmu sistematis sekali. Aku yakin setidaknya kamu pernah belajar di perguruan tinggi, terutama tentang manajemen dan marketing. Begitu kan? Kalau nggak begitu bagaimana? Berarti kamu bohong padaku." "Idih, kok langsung dicap sebagai pembohong sih?" "Karena aku pun pernah mempelajari manajemen dan marketing. Aku dulu kuliah di perguruan tinggi swasta, ambil jurusan manajemen dan komputer. Jadi aku tahu pola berpikir orang-orang yang pernah mempelajari manajemen dan pemasaran." "Kamu kuliah sampai tamat?" "Enggak, aku terbentur masalah dan terperangkap di dalamnya. Kesempatan untuk melanjutkan kuliahku jadi tertutup rapat." "Pasti karena kawin, iya kan?" Wangi tidak langsung menjawab tapi meneguk minuman air putih yang sudah disiapkannya. Gibran juga berhenti menyuapkan bubur ke mulutnya sendiri, karena bubur itu tinggal sedikit. Ia ingin agar Wangi menghabiskannya, tapi ia penasaran karena Wangi tak menjawab pertanyaannya, sehingga ia terpaksa mengulangnya. "Kamu gak bisa melanjutkan kuliah karena kawin kan?" "Kena musibah," jawab Wangi pelan, berkesan getir didengarnya. "Maksudmu, hamil sebelum menikah?
kejar Gibran. Lebih parah dari itu, Gibran mengambil rokoknya dari kamar. Ia kembali menemani Wangi dalam keadaan sudah menyalakan sebatang rokok. Raut wajah cantik Wangi tidak seceria tadi. Gibran menemukan duka yang tertahan di balik pesona keindahan rupa itu. Perempuan itu tidak mau menatap Gibran, melainkan seolah-olah sibuk memandangi sisa bubur yang sedang dihabiskannya pelan-pelan itu. Gibran menyesal telah membawa arah pembicaraan yang memadamkan api keceriaan Wangi. Ia merasa telah mengajukan pertanyaan yang bodoh. Oleh karenanya, ia berusaha mengembalikan suasana yang tadi dengan alih pembicaraan yang lebih ringan lagi. Tadi telepon ke rumah ya? Iya, ke rumah temanku, bukan ke rumahku sendiri. Loh, kok nggak telepon ke rumah sendiri? Justru aku sedang menghindari rumahku sendiri. Menghindari? Gibran bernada heran. Wangi menatap dengan tatapan mata sendu. Aku sedang kabur dari rumahku. Makanya, aku nggak bawa apa-apa dan cuma pakai sendal jepit milik pembantuku. Kabur? Kenapa kabur sih? Nanti aku ceritakan. Tapi lebih dulu aku ingin bertanya padamu. Bagaimana kalau untuk sementara ini aku numpang di rumahmu ini? Apakah kau keberatan kalau aku tinggal di sini beberapa hari lagi sampai kutemukan jalan keluar yang lebih baik lagi? Keberatan sih enggak, Wang. Cuma bagaimana urusannya dengan suamimu sendiri? Aku akan dituduh mencuri istri orang dan menyekapnya di rumah ini. Aku bisa dituntut melalui hukum yang berlaku. Malahan bisa-bisa aku dianggap sebagai penculik. Wangi menarik napas dalam-dalam. Bubur yang tinggal 2 sendok itu ditinggalkannya. Ia tetap duduk di tempat berhadapan dengan Gibran, namun pandangan matanya dialihkan ke tempat lain. Ia tampak sedang menguasai diri dari gejolak kegelisahan yang sangat membingungkan. Apakah aku salah mengambil pertimbangan seperti tadi? Tanya Gibran dengan pelan dan sangat hati-hati sekali. Enggak, pertimbanganmu enggak salah. Kurasa setiap lelaki akan berpikir begitu. Ia tak akan mau menanggung resiko dari persoalan orang lain. Apalagi orang lain itu bukan apa-apanya. Lelaki manapun akan berpikir 1000 kali untuk mengambil keputusan memikul resiko tersebut. Sorry, aku nggak bermaksud. Begini saja, saut Wangi bernada tegas, tapi tetap berkepala dingin. Aku sedang meminta bantuan pada temanku untuk melakukan beberapa hal. Mungkin nanti sore atau besok pagi dia datang kemari, menjemputku. Sebelum dia datang, izinkan aku masih tinggal di sini. Terus terang, aku butuh tempat untuk bersembunyi, untuk menghindari akibat-akibat yang lebih buruk lagi dari persoalanku itu. Wangi, hanya sampai nanti sore atau besok pagi saja. Tolong, pintanya penuh harap. Aku nggak punya tempat yang lebih aman dari rumah ini, Gibran. Tolong, izinkan aku berlindung di sini sampai nanti sore atau besok pagi saja. Buatku kamu mau tinggal di sini sampai tahun depan juga nggak masalah bagiku. Aku justru suka kalau kamu mau tinggal di sini, Wangi. Tapi kalau tadi aku berkata begitu, ini demi keamananmu juga. Jangan salah paham dulu. Kita perlu bicara lebih matang, perlu berunding dan memperhitungkan efek negatif yang harus kita hadapi kapan waktu saja. Kita bicarakan pertimbanganku tadi agar dapat kita temukan satu solusi yang tidak akan membuat kita semakin lebih terjebak lagi. Jadi, jelasnya bagaimana? Silahkan kamu tinggal di sini sampai kapan saja. Tapi kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana kita akan mengatasinya? Mari kita rundingkan hal ini. Ekspresi wajah Wangi sedikit berubah, lebih tenang. Kata-kata terakhir Gibran membuat salah persepsi tadi menetralisir dengan sendirinya. Rasa kecewa dan sedih pun mulai berkurang. Agaknya Gibran pandai membaca reaksi seseorang dan pintar mengalihkan perasaan lawan bicara yang sudah terlanjur kecewa menjadi tidak kecewa lagi. Hanya saja, sebelum mereka berdua benar-benar melakukan perundingan, sebelum Wangi membeberkan persoalan yang sebenarnya, Gibran kedatangan seorang tamu yang membuat Wangi terpaksa harus membiarkan pemuda itu pergi menemui tamunya. Wangi sendiri masuk ke kamar, tidak mau ikut menemui sang tamu, namun diam-diam mencuri dengar pembicaraan Gibran dan tamunya dari kamar tidur. Kamu bagaimana sih, Bran? Kan sudah kubilang, kalau kamu mau libur gak narik taksi ngomonglah padaku. Kasih tahu aku pakai telepon atau entah gimana caranya. Jadi aku gak menunggu taksimu sampai lewat jam kantor begini. Kalau sudah telat begini, aku gak berani masuk kantor. Pasti kena damprat atasanku yang galak itu. Tamu yang datang-datang ngomel itu adalah seorang wanita berusia sekitar 32 tahun. Namanya Elsa. Dia bekerja di sebuah perusahaan yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan pegawainya. Maklum, perusahaan itu adalah perusahaan asing yang sangat berpotensi dan disegani oleh para relasinya. Keterlambatan mencapai 5 menit akan bertambah negatif bagi karyawannya.
Ia harus menghadap direksi dan siap menerima omelan yang memanaskan daun telinga. Lebih-lebih, direksi itu seorang perempuan judes dan galak. Sementara itu, Elsa adalah penumpang langganan taksinya Gibran. Setiap pagi Gibran harus menjemput sang pelanggan dan mengantarnya ke kantor. Pulang kantor, kadang-kadang Elsa menggunakan taksinya Gibran, tapi kadang juga merasa tidak perlu dijemput sopir taksi yang ketampanannya sering dijadikan buah lirikan Elsa itu. Maka wajar jika hari itu Elsa marah-marah kepada Gibran sebab ia menyangka akan dijemput Gibran, tapi ternyata Gibran tidak datang. Akibatnya ia terlambat masuk kantor dan menurutnya lebih baik tidak masuk sekalian ketimbang kena omelan di pagi itu. Biasanya kamu kalau mau libur kan memberitahu padaku lebih dulu. Jadi aku bisa berangkat pakai taksi lain. Kenapa hari ini kayaknya kamu sengaja membuatku terlambat dan menerima omelan dari direksiku? Apa selama ini setiap minggu uang yang kuberikan padamu masih kurang cukup? Mau nambah? Ngomong dong kalau merasa uang mingguan itu kurang, kan bisa aku tambah lagi. Sorry berat deh. Aku nggak punya maksud apa-apa. Aku benar-benar lupa untuk menghubungimu, Elsa. Nggak sengaja. Elsa bersungut-sungut cemberut. Kamu makin lama memang kayaknya makin menyepelekan aku sih. Perhatianmu nggak kayak dulu lagi. Gibran tertawa cengar-cengir salah tingkah. Ia masih bisa menerima sikap Elsa itu dengan sabar, tanpa banyak melakukan sanggahan atau pembelaan diri. Semua kata-kata yang meluncur dari mulut perempuan bermata membelalak tajam itu tak dimasukkan hati, sehingga tidak ada yang membuat perasaan Gibran tersinggung. Ia maklumi kemarahan Elsa yang sebenarnya memang tergolong perempuan cerewet dan bertemperamen tinggi. Namun dengan kesabaran dan sikap menerima apa adanya, akhirnya Gibran berhasil meredakan kemarahan wanita berambut pendek dan berdada motok itu. Canda yang menggelitik dan senyum kejantanan yang mempesona dari Gibran lama-lama memancarkan pesona birahi itu mulai sering dipamerkan kenakalannya, baik melalui tatapan mata maupun melalui senyum penggoda iman lelaki. Aku benar-benar kesel deh sama kamu. Kesel banget, Bran. Iya, sekali-kali jadi orang kesel gak ada salahnya kan? Anggap saja sedang melakukan senam batin. Enak saja, ia mencibir, menggelikan Gibran. Sekarang begini aja deh, sudah terlanjur aku gak masuk kerja, anterin aku ke Atrium Plaza yuk. Aku mau cari kado buat ultahnya temanku minggu depan. Antarin pakai apaan? Orang aku gak bawa taksi kok. Pakai taksi lain aja, yang penting kamu anterin aku jalan ke sana, biar aku ada teman buat ngobrol di jalanan. Udah sana, buruan ganti baju. Bajuku disuci semua, gak ada yang kering. Gibran beralasan konyol sambil tertawa-tawa. Alah, udah sana buruan ganti baju, ntar keburu siang nih. Emang udah siang, ujar Gibran sambil meninggalkan ruang tamu. Dalam hati Gibran, timbul ketidakpastian yang membingungkan dan menjengkelkan diri sendiri. Ketika ia masuk ke kamar, pertama-tama yang didapatkan adalah tatapan tajam dari mata indahnya Wangi. Gibran yakin Wangi pasti mendengar percakapan itu, karena suara Elsa memang keras. Gibran juga tahu Wangi pasti kurang setuju kalau ditinggal sendirian. Sementara Gibran mengantarkan Elsa. Maka ketika menerima tatapan mata tanpa senyum itu, Gibran justru melebarkan senyumnya sambil geleng-geleng kepala dan berkata dengan suara pelan, "Payah. Siapa orang itu? Langganan taksiku, sudah 3 bulan ini dia selalu naik taksiku kalau berangkat kerja. Sepertinya sudah sangat akrab denganmu ya?" "Iya, memang akrab, tapi hanya sebatas penumpang dan sopir taksi." Wangi mencibir tak percaya. "Pasti lebih dari itu. Terserah anggapanmu, memang sulit dipercaya." Terdengar rayuan Elsa dari ruang tamu. "Buruan, Bran. Gak usah rapi-rapi banget, udah kelihatan ganteng kok." Wangi berbisik dengan nada sinis. "Kamu mau pergi ngantarin perempuan liar itu?" "Entahlah, tapi untuk menebus kesalahanku yang tadi gak sempat kasih tahu dia kalau hari ini aku libur, rasa-rasanya memang perlu mengantarkannya ke Atrium Plaza, biar dia tetap menjadi langganan taksiku." "Oh," Wangi manggut-manggut dengan dumam pelan. "Sebentar saja kok. Sebelum pukul 1 siang aku sudah pulang." "Iya deh, aku sendiri juga mau pergi ke tempat temanku." "Pakai daster begini?" "Gak apa-apa, memang adanya begini mau diapin lagi." Sambil Wangi menyisir kalem. "Mendingan kamu di rumah aja deh, aku cuma sebentar kok." Wangi menatap tajam. "Aku gak mau jadi penjaga rumah, sementara majikannya pergi pacaran dengan perempuan liar macam dia." "Wangi, aku gak suka mendengar caranya yang memerintah kamu seenak beroknya sendiri begitu," geram Wangi. "Apa dia pikir bisa membeli harga diri seorang laki-laki dengan jumlah uangnya?" Gibran semakin kebingungan. Wangi tak mau ditinggal.
Elsa mendesak minta diantar. Mana yang harus dituruti Gibran pada saat itu? Kehilangan langganan taksinya atau kehilangan persahabatan baru yang punya kesan istimewa dalam hatinya? Wangi mendengar sendiri bagaimana Gibran beralasan menolak ajakan Elsa. Kala itu, Gibran menunjukkan ketegasannya di depan Elsa dalam berpendirian. Berbagai macam bujukan dan desakan Elsa selalu dapat dihindari Gibran dengan berkelit lidah memutarbalikkan kata. Sampai akhirnya, Elsa menunjukkan rasa kecewanya secara jelas-jelas. Ya udah, kalau gitu besok-besok lagi kamu gak usah jemput aku mau pakai taksi lain aja. Gak masalah, atau banyak taksi lain yang lebih murah. Kamu benar-benar cowok yang ngeselin, muak aku padamu. Aku sendiri muak padaku, apalagi kamu. Kata Gibran menanggapi dengan kelakar. Elsa semakin gusar, lalu cepat-cepat pergi tanpa pamit dulu. Sikap kemarahannya secara tak sengaja telah memperlihatkan kedewasaan yang masih mentah dan egoisme yang tinggi. Gibran sendiri heran mengapa Elsa masih seperti anak-anak. Sedangkan menurut pengakuan Elsa, ia sudah pernah menikah dan 2 tahun menjadi janda. Tapi ternyata kegagalan dalam membina rumah tangga itu bukan suatu pelajaran yang berarti bagi Elsa, sehingga ia belum bisa memperbaiki sikapnya yang bisa membuat pria manapun muak padanya. Di pihak lain, ketegasan pendirian Gibran tadi menimbulkan getar-getar kebanggaan yang melenakkan jiwa. Wangi merasa dirinya sangat diutamakan oleh Gibran. Jiwanya melambung bangga penuh kemenangan batin, tapi ia tak tahu harus bagaimana sikap terhadap pria yang berhasil membuat hatinya bangga itu. Ia hanya bisa menampakkan senyum keceriaan dan tatapan mata berseri-seri. Namun apakah hal itu dapat membuat Gibran merasa senang atau justru merasa dipermainkan oleh keberadaan orang lain di kamarnya? Maaf, aku telah membuatmu jadi kehilangan pelanggan, tutur Wangi pelan sekali. Gak apa-apa, pelanggan taksiku bukan hanya dia sekarang, masih banyak yang lain. Kenapa kau bersikap memihak keinginan hati kecilku ini? Apa yang kau katakan tadi memang benar. Elsa nyaris menguasai pribadiku, memerintahku seenaknya sendiri. Aku nyaris menjadi lelaki yang bisa dibeli oleh sejumlah uangnya. Untung kau menyadarkan kelalaianku ini. Aku sendiri sebenarnya sudah muak dibeli orang. Hampir-hampir hidupku ini mengalami krisis harga diri. Wangi tak tahu maksud kata-kata Gibran itu. Krisis harga diri dalam pengertian Wangi adalah tunduk dan patuh pada perintah langganan taksinya, tanpa memperhitungkan nilai harga dirinya. Padahal yang dimaksud Gibran adalah krisis harga diri yang pernah melanda hidupnya, yaitu ketika ia menjadi seorang gigolo. Perempuan manapun dapat menguasai pribadi Gibran, memperbudak asmara birahinya, memeras tenaganya dan menikmati kemesraannya, asal perempuan itu punya uang cukup banyak buat membeli harga diri Gibran. Orang bodoh adalah orang yang dengan sadar memperjualbelikan harga dirinya sendiri kepada siapa saja. Kebodohan seperti itu harus tetap kutinggalkan. Sekalipun masih banyak dari mereka yang mengaku membutuhkan diriku, mengharapkan kehangatanku dan merindukan kejantananku sebagai pria sejati. Pendapat itu tersusun dalam hati kecilnya pada saat Gibran berada di atas tangga eskalator menuju ke lantai 3 dari sebuah mall yang letaknya tak seberapa jauh dari rumahnya. Sore itu, menjelang petang tiba, Gibran sengaja keluar rumah secara ala kadarnya. Celana pendek, kaos, dan sendal jepit bernilai sedang. Ia pamit pada Wangi untuk membeli lauk pauk buat makan nanti malam. Wangi menolak ajakan keluar karena takut temannya datang pada saat dia tidak ada di tempat. Penolakan itu tidak membuat Gibran kecewa, ia dapat memakluminya. Justru penolakan Wangi membuat Gibran punya kesempatan lain yang belum pernah dikatakan sebelumnya kepada Wangi. Pemuda yang punya bulu halus di lengannya itu menyempatkan diri untuk masuk ke sebuah ATM dan mengambil beberapa tabungannya dari situ. Rupanya diam-diam Gibran memperhatikan keadaan pakaian Wangi yang hanya selembar-lembarnya itu. Maka tanpa merasa keberatan, hanya sedikit merasa malu, Gibran pun memaksakan diri untuk memilih beberapa gaun dan pakaian wanita lainnya yang seukuran dengan tubuh Wangi. Terbayang tubuh Wangi yang berdada sekal dan padat, walau tidak berlebihan kemontokannya. Dengan pinggul yang meliuk, berpanta tersumbul kencang, bayangan itu sempat mendebarkan hatinya, namun sangat menolong spekulasinya dalam menentukan ukuran blas, gaun, dan sebagainya yang cocok untuk dikenakan Wangi. Pasti dia juga butuh pakaian dalam, pikir Gibran. Ia pun nekat menuju counter pakaian dalam wanita. Cuek ajalah, apa kata orang nanti. Beli gaun tidur buat Wangi saja tadi sudah ditertawakan pelayannya.
Apalagi beli BH buat wangi, pasti lebih ditertawakan lagi. Tapi tawa itu nggak perlu kuhiraukan. Mereka bersikap begitu lantaran nggak tahu persoalan yang sebenarnya. Cuma menentukan ukurannya bagaimana ya. Otak pun berputar cepat mencari cara untuk menentukan BH yang cocok buat wangi. Dia tak mau barang yang sudah dibelinya akan menjadi seonggok sampah sia-sia. Maka akal-akalnya digunakan semaksimal mungkin. Seorang gadis pelayan kontor pakaian dalam ada yang sedang merapikan barang-barang pada rak celana dalam. Gadis itu tidak seberapa cantik, tapi mempunyai dada yang membusung sekal. Belas yang dikenakan sampai terkesan sesak. Gibran pun pelan-pelan mendekati pelayan berambut keriting itu. "Maaf mbak, Anda bisa bantu saya?" tegur Gibran dengan sikap sopan. Sehingga pelayan itu menanggapinya dengan serius. "Apa yang bisa saya bantu om?" Sekalipun telinga Gibran merasa janggal dipanggil om oleh pelayan itu, tapi ia tidak pedulikan panggilan tersebut. Ia segera berkata dengan suara pelan, berusaha tidak didengar orang lain. "Saya ingin membelikan BH untuk istri saya, tapi saya tidak tahu ukurannya mbak." "Wah, repot juga kalau begitu. Kalau boleh saya tahu, maaf, biasanya mbak pakai yang berukuran berapa sih?" Pelayan itu tersipu malu. "Saya serius, sumpah. Saya nggak bermaksud kurang ajar, sebab ukuran dada istri saya itu seperti dadanya mbak. Jadi kalau saya tahu nomor ukuran yang sekarang sedang mbak pakai itu, maka saya akan beli yang ukurannya sama juga." Nekat betul pemuda ini, pikir si pelayan tadi karena Gibran menunjukkan kesungguh-sungguhannya. Maka si pelayan pun membantunya. Ia memang tidak menyebutkan nomor ukuran BH-nya, tapi langsung mengambil salah satu BH-nya yang ada di konter dan menyerahkan kepada Gibran sambil senyum-senyum malu. "Saya rasa yang ini cocok untuk istri Anda, Bung." "Oh." Gibran manggut-manggut sambil memperhatikan angka ukuran yang tertempel pada BH keluaran produk Trump itu. Tanpa banyak pertimbangan lagi, ia masukkan BH tersebut ke dalam kantong plastik yang nanti akan dibongkar di meja kasir. Ia mengambil satu BH lagi dengan ukuran yang sama. Mbak, bisa bantu saya sekali lagi?" "Boleh." Sambil pelayan itu senyum-senyum geli. "Apakah Anda juga mau membeli celana buat istri Anda?" "Benar, tapi bukan celana panjang, Mbak." "Saya ngerti, tapi apakah menurut Anda ukuran istri Anda juga sama dengan saya?" Enggak sih, enggak sama. Tapi kalau dibandingkan dengan pelayan di sebelah sana itu sama. Yang pakai kacamata minus itu." "Bener mbak, saya rasa ukuran celananya sama dengan ukuran celana istri saya. Tapi saya mau menanyakannya malu mbak, soalnya mendekati daerah rawan sih." Gibran tertawa sendiri. "Jadi maksudnya, bagaimana kalau mbak yang menanyakan? Lalu mbak sendiri yang carikan barangnya 2 potong aja, langsung akan saya bawa ke kasir." Pelayan itu baik hati atau hati pelayan itu sedang baik, entahlah. Yang jelas dengan akal dan kenekatan seperti itu akhirnya Gibran berhasil membelikan beberapa potong pakaian untuk wangi, termasuk t-shirt dan kaos longgar yang nilai harganya tidak terlalu mahal, tapi layak untuk bepergian santai. Di meja kasir, Gibran semakin cuek dan tebal muka. Barang belanjaannya yang akan ditotal harganya dikeluarkan semua oleh petugas kasir. Padahal di situ ada beberapa wanita yang sedang menunggu giliran. Melihat barang-barang yang dibeli Gibran berupa pakaian wanita semua, salah seorang ada yang menyindir dengan nada canda. "Mau buka praktek di mana, Dik? Taman Lawang?" Spontan yang ada di sekitar meja kasir tertawa geli, termasuk Gibran sendiri. Bahkan ada salah seorang wanita yang menepuknya dari belakang sambil berseru geli. "Ya ampun Gibran, kamu mau operasi ganti kelamin apa? Mau meceng di Ancol?" "Tante Dori." Gibran terperanjat semakin malu. Ia kenal dengan perempuan berwajah oval yang usianya sekitar 43 tahun itu. Beberapa waktu yang lalu, Gibran pernah menjadi pria sewaannya Tante Dori. Bahkan pernah dibangga-banggakan oleh janda cantik pengusaha kue-kue kering itu sebagai pria penuh fantasi. Karena kehebatan dan ketangguhan Gibran dalam melayani hasrat asmara Tante Dori. Tapi sejak Gibran keluar dari perkumpulan gigolo dan berkedok anggota fitness center itu, baru sekarang ia bertemu lagi dengan Tante Dori. "Untuk apa kau membeli pakaian wanita begitu?" tanya Tante Dori saat mereka sama-sama menuju ke tangga eskalator. "Ya, untuk istri saya, Tante." "Oh, jadi sekarang kamu sudah beristri ya, Bran?" "Iya sudah," jawab Gibran tegas-tegas untuk menghindari keinginan Tante Dori yang sewaktu-waktu dapat menjebaknya dalam perangkap cinta sewaan. Tante Dori tertawa kecil. "Wah, kalau sudah punya istri berarti nggak bisa kayak dulu lagi dong, Bran." "Gak bisa, Tante."
Kalau sekali tempo boleh-boleh aja dong, asal nggak sampai pulang pagi gitu kan? Pancing jada seksi bertubuh agak gemuk itu. Memangnya tante belum dapat pasangan tetap? Apa iya sih nggak ada yang mau menikah dengan tante? Kalau cuma menikah sih mudah, banyak yang menawarkan diri padaku, Bran, tapi nggak ada yang masuk nominasi selain dirimu. Bisa saja rayuan tante ini. Sambil Gibran tetap bersikap tenang, penuh tawa dan senyum keceriaan, keramahan dan kegagahan yang mengagumkan. Tapi diam-diam ia selalu waspada dengan setiap kata yang diucapkan oleh janda berambut punggung itu. Bahkan ketika Tante Dori menanyakan alamat tempat tinggal Gibran yang sekarang, pemuda itu menyebutkan alamat palsu. Begitupun tentang pekerjaannya, Gibran mengaku sebagai sopir di sebuah perusahaan milik mertuanya. Tentu saja, perusahaan yang disebutkan Gibran adalah perusahaan fiktif. Bran, temani aku sebentar minum jus di lantai dasar yuk. Aduh, maaf deh, saya buru-buru tante. Takut nanti dicariin istri saya. Ntar dia ngamuk-ngamuk soalnya. Alah, sebentar saja Bran, cuma minum doang, aku haus nih. Soalnya tadi saya pamitnya cuma mau cari lauk pauk buat santap malam. Kalau kelamaan nanti dia curiga yang enggak-enggak, dia seorang pecemburu tante. Cuma minum doang, minum, gak ngapa-ngapain, gak sampai setengah jam kok. Rasanya kurang bijaksana, kalau hanya minum jus tidak sampai setengah jam saja ditolak. Gibran tak mau dianggap terlalu so alim atau berlebihan dalam membatasi pergaulannya. Maka demi melegakan hati mantan relasinya itu, akhirnya Gibran tak keberatan dibawa masuk ke sebuah kafetaria yang ada di lantai dasar. Di situ banyak warung eksekutif yang dijadikan ajang gaul dan tempat beristirahat para pengunjung mal. Bangku dan meja dikelar begitu saja, tanpa dinding pembatas, sementara warung atau kafe-kafenya berada di tepian berjajar rapi. Di tempat itu, para pengunjung dapat menikmati berbagai macam hidangan. Dari gerai-gerai yang dipilih, mereka menikmati dengan santai, bahkan dapat sambil cuci mata ke sana sini dengan bebas. Tempat tersebut adalah tempat smoking area, sehingga siapapun bebas bersantai sambil merokok sesukanya. Hal itu dilakukan oleh Gibran yang duduk berhadapan muka dengan Tante Dori. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.